warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairia Buamona dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode penelitian etnografi. Subpembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, apa itu etnografi beserta pemahaman, tujuan, ruang lingkup. Yang kedua, metode pengumpulan data dalam etnografi, dan yang terakhir metode analisis dalam etnografi. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang perlu kalian ketahui, metode penelitian etnografi merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam dalam ilmu sosial yang melibatkan pengamatan partisipatif dan interaksi langsung dengan anggota kelompok yang diteliti. Tujuannya adalah untuk memahami budaya, norma, nilai, dan praktik sosial dari perspektif internal masyarakat yang diteliti. Ruang lingkupnya meliputi yang pertama ada pemahaman. Pemahaman yaitu etnografi berfokus pada pemahaman mendalam tentang kehidupan sehari-hari, persepsi dan pengalaman anggota kelompok yang diteliti. Yang kedua ada tujuan. Tujuan yaitu menciptakan deskripsi yang kaya dan mendalam tentang budaya dan masyarakat yang diteliti, serta mengidentifikasi pola-pola, makna, dan perubahan dalam kehidupan sosial. Dan yang ketiga, ruang lingkup. Ruang lingkup yaitu melibatkan pengumpulan data melalui pengamatan langsung, wawancara mendalam, partisipasi dalam aktivitas kelompok, serta analisis dokumen dan artefak budaya. Analisis etnografi sering melibatkan pemodelan teori yang muncul dari temuan lapangan dan pemaparan naratif yang kaya. Dalam etnografi terdapat beberapa metode pengumpulan data yang umum digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kehidupan masyarakat yang diteliti. Beberapa metode pengumpulan data dalam etnografi meliputi yang pertama pengamatan partisipatif. Pengamatan partisipatif yaitu penelitian menghabiskan waktu dalam komunitas atau kelompok yang diteliti, terlibat dalam aktivitas sehari-hari dan mencatat pengamatan tentang perilaku, interaksi, dan budaya yang diamati. Yang kedua ada wawancara mendalam. Wawancara mendalam yaitu peneliti melakukan wawancara mendalam dengan anggota komunitas atau kelompok yang diteliti untuk memahami pandangan, pengalaman, dan perspektif mereka tentang berbagai topik yang relevan. Yang ketiga, ada catatan lapangan, yaitu penelitian membuat catatan lapangan yang rinci tentang pengamatan, wawancara, dan refleksi pribadi mereka selama proses penelitian. Dan yang keempat, analisis dokumen artefak budaya, yaitu peneliti menganalisis dokumen tertulis, rekaman audio atau video, serta artefak budaya seperti seni, musik, atau artefak materi lain yang relevan untuk memperoleh pemahaman tambahan tentang konteks budaya. Yang kelima, partisipasi dalam aktivitas kelompok, yaitu peneliti aktif terlibat dalam aktivitas kelompok atau acara budaya yang diadakan oleh masyarakat yang diteliti untuk mendapatkan wawasan langsung tentang norma, nilai, dan praktik budaya. Metode-metode ini seringkali digunakan secara bersamaan dalam sebuah penelitian etnografi untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Dalam etnografi terdapat beberapa metode analisis yang digunakan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan menjadi pemahaman yang lebih dalam tentang budaya dan masyarakat yang diteliti. Beberapa metode analisis yang umum digunakan dalam etnografi meliputi yang pertama, analisis tema, mengidentifikasi pola-pola atau tema yang muncul secara konsisten dalam data
baik dari pengamatan lapangan, wawancara, atau catatan lapangan. Yang kedua, analisis naratif, yaitu membangun narasi atau cerita berdasarkan data yang dikumpulkan dengan mengkaitkan pengalaman individu atau kejadian ke dalam konteks yang lebih luas. Yang ketiga, analisis konteks budaya, yaitu memahami data dalam konteks budaya yang lebih luas, termasuk norma, nilai, dan praktik budaya yang mempengaruhi interpretasi dan makna dari data tersebut. Yang keempat, analisis interaksi, yaitu menganalisis pola interaksi atau anggota masyarakat yang diteliti untuk memahami struktur sosial, hierarki, dan dinamika hubungan sosial. Yang kelima, analisis simbolik, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis simbol-simbol atau makna simbolis yang terkandung dalam perilaku, objek, atau tindakan yang diamati. Yang keenam, analisis refleksi, yaitu merefleksikan posisi dan perspektif peneliti dalam proses penelitian serta mempertimbangkan dampak dari asumsi, bias, atau pengaruh pribadi dalam interpretasi data. Yang ketujuh, yaitu analisis komparatif, yaitu membandingkan temuan dari berbagai situasi atau kelompok dalam masyarakat yang diteliti untuk mengidentifikasi pola-pola umum atau perbedaan yang signifikan. Metode analisis ini membantu peneliti untuk menggali makna yang tersembunyi dalam data etnografi dan menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang budaya dan masyarakat yang diteliti. Inilah akhir dari video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.